Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memberikan materi perkuliahan diagnosa klinik ya, dengan tema pemeriksaan sistema sirkulasi ya. Jadi, pada minggu lalu kita sudah membahas terkait sistema respirasi ya. Ini kelanjutan dari sistema sirkulasi ya. Baik, yang pertama kita terlebih dahulu ya melihat anatomi ya, anatomi dari jantung yang mana merupakan salah satu organ primer untuk sistema sirkulasi ya. Kalau kita lihat di sini bahwa jantung, fungsi jantung dia memompa darah ke seluruh tubuh ya. Di sini terlihat ada vena pulmonalis ya. Vena pulmonalis ini merupakan vena yang nanti akan meneruskan darah yang kaya akan oksigen ya. Kaya akan oksigen masuk ke left atrium, atrium yang sebelah kiri yang nanti masuk ke ventricle kiri melalui valve mitral atau valve bicuspidalis ya. Nanti ventricle kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta ya. Aorta di sini darah yang kayak oksigen akan dialirkan ke seluruh tubuh, ke jaringan, ke otot, kemudian ke organ dan sebagainya. Dan setelah nanti akan beberapa jaringan tersebut mendapatkan oksigen, nanti akan feedback lagi masuk ke vena cava, baik itu yang inferior maupun vena cava superior. Ya, nanti setelah itu akan masuk ke right atrium atau atrium yang sebelah kanan, yang mana ini memang darahnya akan kayak akan CO2 ya karena sudah berasal dari jaringan. Nanti melalui valve tricuspidalis akan masuk ke right ventricle. Nah, right ventricle ini akan nanti dipompa oleh jantung menuju ke arteri pulmonalis ya. Nah, di arteri pulmonalis ini udara yang kaya akan CO2 nanti akan ditukar di pulmo sehingga menghasilkan darah yang kaya akan O2. Begitu selanjutnya. Nah, permasalahannya nanti bisa terjadi di atrium ya, bisa di atrium bisa juga di ventricle. Nah, bagaimana cara kita mendeteksi permasalahan tersebut itu bisa dengan cara auskultasi. Nanti kita akan bahas di belakang satu persatu. Kemudian untuk detak jantung itu sendiri ada istilah sistol dan diastol ya. Sistol dan diastol. Di sini kalau sistol ada dia berkontraksi ya. Sedangkan diastol itu akan relaksasi ya. Mungkin kalau yang biasa kita dengar itu adalah loop dan dup ya, loop dup. Kemudian kondisi abnormalitas bisa juga ada istilah aritmia, kemudian ada bradikardi dan ada takikardi. Ya, aritmia itu adalah suatu kondisi di mana heart rate atau ritme dari jantung itu tidak ritmis atau dikenal dengan disaritmia. Ya, jadi tidak ritmis, mungkin loop dup, habis itu ada jeda, loop dup, habis itu ada jeda, atau mungkin perubahan-perubahan yang lain hubungan sama ritme dari jantung. Ya, biasanya ini hubungan sama kualitas dari detak jantung. Sedangkan kuantitasnya ada bradikardi ya, dia ada slow bradikardi ya, sedangkan yang takikardi itu dia cepat ya, detak jantung cepat. Nah, kondisi bradikardi, takikardi itu bisa karena kondisi patologi, bisa juga karena kondisi fisiologi. Seperti kita misalkan lari ya, lari kencang itu bisa kemungkinan takikardi ya, tapi dia dalam kondisi fisiologi ya, atau mungkin dalam kondisi patologi contohnya dia demam ya, kemungkinan akan terdengar suara detak jantung dia akan lebih cepat takikardi karena pompaan darah ke seluruh tubuh dia akan lebih cepat. Baik, kita lanjut pemeriksaan fisik ya. Ini bagaimana kita melaksanakan pemeriksaan fisik hubungannya sama sistema sirkulasi ya. Baik, untuk pemeriksaan kardiovaskular itu sendiri tidak akan pernah lepas ya dari prinsip-prinsip pemeriksaan ya. Ada inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Tapi sebelum itu kita terlebih dahulu jangan lupakan ya untuk memeriksa sinyalemen ya. Sinyalemen ini terkait nanti umur, kemudian usia atau umur, kemudian seks ya, kemudian ras ya. Nanti ada beberapa faktor seperti umur juga bisa mempengaruhi, ras ya, jenis kelamin juga bisa mempengaruhi beberapa kasus-kasus kardiovaskular. Kemudian selain itu juga tidak lupa kita menganamnesa, yaitu menganamnesanya adalah menanyakan ya pertanyaan dokter ke owner,
tentang sejarah penyakit. Apakah dulu sebelumnya pernah ada riwayat jantung atau mungkin bapak atau ibunya itu pernah ada sejarah dia penyakit kardiovaskular, itu juga bisa menjadi informasi tambahan untuk pemeriksaan kardiovaskular. Nah, untuk inspeksi sendiri nanti kita lihat dengan pemantauan umum ya dan gejala klinis yang tampak. Nanti ada beberapa perubahan-perubahan memang pada saat ada permasalahan di kardiovaskular yang kaitannya dengan pemeriksaan fisik ya dengan secara inspeksi ini, perubahan-perubahan yang terlihat nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua yaitu dengan palpasi dan perkusi. Palpasi ini dengan meraba, sedangkan perkusi dengan cara memukul. Kemarin kita udah bahas juga dengan penggunaan bisa dengan menggunakan jari, bisa juga menggunakan hammer ya, hammer untuk perkusi. Nah untuk kardiovaskular karena ini di dalam rogatoraks ya, mungkin untuk lokasi perkusinya ya tidak jauh dengan kemarin yang sudah kita bahas di respirasi ya. Cuman untuk catatan bahwa lokasi untuk perkusi maupun auskultasi ini nanti di bagian apex atau pericardium ya, pericardium apex. Ya, kemudian selain itu juga dalam palpasi tidak hanya mendengarkan atau mempalpasi jantung, tapi juga nanti kita bisa juga menghitung jumlah pulse ya, pulse rate ya, dan blood pressure ya. Karena ini penting juga untuk mengevaluasi kaitannya dengan bagaimana jantung itu memompa, bagaimana tekanan jantung itu nanti dengan beberapa penyakit yang ditemui ya. Kemudian untuk palpasi bisa di apex beat atau ictus cordis ya, untuk gerakan dinding toraks karena apek jantung biasanya akan menyentuh dinding toraks ya. Nanti untuk lokasi-lokasi perkusi maupun auskultasi akan saya jelaskan di belakang. Kemudian selanjutnya yang ketiga ya dengan auskultasi ya untuk mendengarkan heart rate ya dan suara jantung. Ya, biasanya untuk auskultasi ini disarankan mulut dari hewan itu ditutup untuk lebih mendapatkan auskultasi yang lebih bagus ya suaranya. Baik, kita akan mulai yang pertama dari inspeksi ya dengan cara melihat ya, melihat dari kejauhan atau dari dekat perubahan-perubahan yang terjadi. Apa yang perlu kita lihat atau simptom atau gejala klinis yang kaitannya dengan cardiovascular disease ya. Ini simptom ini gejala klinis ya. Yang pertama mungkin apabila ke hewan itu ada kelainan di kardiovaskular akan tampak dia dyspnea ya. Dyspnea itu dia kelainan, penuh itu artinya bernafas ya atau kesulitan bernafas ya, bisa terjadi secara inspiratorik maupun ekspiratorik ya, bisa karena mungkin ada adem ya di pulmonum atau core sehingga menyebabkan hewan tersebut kesulitan untuk respirasi. Kemudian ada juga kelainan yang tampak berupa sinkop. Sinkop ini atau pingsan ya, adalah kehilangan kesadaran selama beberapa saat. Itu bisa terjadi bila ada kelainan yang hubungannya dengan kardiovaskular. Kemudian ada gejala klinis yang lain, ada palpitasi ya. Palpitasi ini kondisi di mana jantung akan terasa berdebar ya atau berdetaknya lebih cepat daripada biasanya. Biasanya ini dipengaruhi oleh variasi pernafasan, olahraga, stres, obat-obatan itu bisa menyebabkan palpitasi ya. Kemudian ada edema peripheral atau peripheral edem ya. Yaitu terjadinya penumpukan cairan ya, penumpukan cairan yang menyebabkan adanya pembengkakan pada jaringan yang perfusi di sistema vaskular yang perifer. Ya, ini biasa sering ditemukan pada kondisi-kondisi congestive heart failure, kemudian kidney failure, liver cirrhosis, dan portal hypertension. Tidak hanya masalahnya di jantung, dia bisa juga dipengaruhi oleh beberapa kelainan organ yang lain. Jadi ada edem, ada tumpukan cairan yang biasanya di kaki ya, di perut dan sebagainya. Itu menandakan beberapa kelainan di kardiovaskular. Kita perlu curiga ya. Mungkin bisa juga ada efusi pleura ya. Di efusi pleura itu ada timbunan cairan juga di rongga toraks ya, yang mana disebabkan oleh cardiovascular disease ya. Baik, itu dari inspeksi. Kemudian nanti untuk inspeksi juga bisa kita lihat tadi selain dyspnea dan sebagainya, kita lanjutkan dengan palpasi ya. Palpasi itu dengan cara meraba. Apa sih perubahan-perubahan yang terjadi? Nah, dengan perabaan ini yang untuk melihat kelainan-kelainan di organ sirkulasi yang pertama kita evaluasi adalah CRT atau capillary refill time namanya. CRT ini umum biasanya kita lakukan
untuk mengevaluasi apakah hewan itu juga ada dehidrasi atau tidak ya. Biasanya CRT yang paling bagus itu dia kurang dari 2 second ya, kurang dari 2 detik. Jadi kita pencet seperti ini di gusi ya, kita pencet gusinya, dia balik lagi ke warna normal itu kurang dari 2 detik. Apabila dia lebih dari 2 detik, baliknya ya misalkan tadi warnanya pink ya, kita pencet itu merah habis itu balik lagi ke pink itu lebih dari 2 detik, berarti dia kemungkinan ada dehidrasi atau kelainan pada jantung ya, bisa karena perfusinya kurang dan sebagainya. Kemudian bisa juga kita evaluasi gingiva ya di palmarnya atau di cutaneous ya. Ini biasanya dikombinasikan dengan mengevaluasi juga apakah status hewan dia dehidrasi atau tidak. Seperti di cutaneous ini dengan kita cubit, dia apabila refleksnya lebih dari 2 second itu kemungkinan dia ada masalah dehidrasi juga. Baik, itulah yang bisa kita lakukan pada saat palpasi ya. Kemudian selain itu juga kita mengevaluasi pulsus ya, pulsus atau pulsasi atau denyut nadi ya. Ya, ini dilakukan untuk memeriksa kualitas jantung ya, yang mana memang tadi kita sudah bahas dia jantung dari ventrikel kiri dia memompa darah ke seluruh tubuh dan kekuatan dia jantung itu memompa itu kita bisa evaluasi di pulsus ya. Nah, pemeriksaan pulsus ini termasuk merupakan pemeriksaan pengisian dari pena-pena subkutan ya, yang mana nanti kita mengevaluasi frekuensi ya, frekuensinya itu berapa apa kecepatannya ya, kita hitung per menitnya berapa, kemudian iramanya atau ritmenya apakah dia ritmis atau aritmis ya. Kemudian intensitas, kekuatan atau kelemahan dari pulsnya itu juga bisa nanti bisa berpengaruh. Dan ini memang pulsus ini juga ada hubungan dengan tekanan darah ya. Baik, untuk pulse rate-nya itu sangat bergantung sekali dari breed ya, breed, kemudian jenis kelamin, kemudian kondisi terakhir dari si pasien, apa gestasional dari masa bunting, ya, kemudian apakah setelah melahirkan atau dia menyusui itu juga bisa mempengaruhi pulse rate-nya ini ya, kondisi nervous, dia stres ya, otomatis dia juga mungkin tekanan darahnya meningkat, juga akhirnya bisa pengaruh ke pulsus rata-ratanya, kemudian body size ya dengan BCS-nya apakah dia BCS 9 atau BCS yang 5 atau mungkin dia kaeksia, kurus, krempeng, itu bisa juga nanti bisa mempengaruhi pulse rate-nya. Kemudian temperatur ya, apakah dia hipotermi atau hypertermi, dan kondisi demam memang kadang disertai juga dengan pulse rate yang bisa lemah atau bisa juga cepat ya. Kemudian aktivitasnya, apakah dia habis lari atau mungkin habis exercise, itu bisa mempengaruhi kecepatan dari pulse rate-nya. Nah, untuk pulse rate-nya ini kita bisa mengukur atau mengevaluasi dari arteri pulmofemoralis ya dan arteri coccygealis ya. Arteri femoralis ini di paha ya, paha yang sebelah kiri maupun kanan. Sini kita lihat ada femoral ya. Ini memang paling gampang yang kita palpasi ya. Ada juga di vena coccygealis di pena ekor sini terusannya ya. Itu kita nanti hitung berapa beat dia, berapa denyutnya per menit ya. Mungkin nanti kalau mau menghitung tidak usah 1 menit gitu, bisa juga 15 detik nanti dikalikan 4 ya, berapa jumlahnya itu nanti bisa misalkan ketemu 10 ya, 10 kali 4 40, berarti beatnya untuk pulse rate-nya 40 kali per menit. Di sini terlihat memang ada berapa pembuluh darah ya pada ini hewannya kucing ya nanti. Tapi paling umum memang biasanya kita ukur untuk pulsnya di arteri pulmonalisnya kan gampang sekali ini. Kalau enggak di arteri coccygealis. Baik, nanti mungkin perlu latihan ya di praktikum atau pada saat handling hewan kita perlu dilakukan pemeriksaan ini. Menghitung pulsus ya dari hewan ya. Jadi rentang pulsus untuk anjing besar itu sekitar 65 sampai 90 kali per menit, sedangkan anjing kecil memang dia kecil atau muda dia lebih cepat ya pulsusnya ya 90 sampai 120. Jadi seperti yang saya bilang di depan tadi bahwa umur itu bisa mempengaruhi rentang pulsus ya atau denyut nadinya ya. Sedangkan di kucing itu akan jauh lebih banyak ya, lebih
lebih tinggi ya, 110 sampai 103 kali per menit ya. Faktor predisposisi yang mempengaruhi frekuensi pulsus ya. Jadi yang pertama jenis hewan ya, kemudian besar badan, umur, ya, jenis kelamin, kebuntingan, ya, melahirkan, laktasi, gerak badan dan sebagainya. Seperti yang saya bilang di depan tadi ya. Jadi beberapa hal faktor ini juga kita harus perhatikan ketika menghitung pulsus ya. Apakah pos dia melaksanakan atau melakukan exercise yang berlebihan dan sebagainya, lari dan sebagainya. Kemudian ini ada berapa normal yang kita bisa temukan. Ini respiratory, kemudian ini time-nya, kemudian heart rate-nya ya. Nanti bisa teman-teman hafalkan ya. Tapi ini yang temperatur dia Fahrenheit ya. Biasanya kita ukurnya dalam derajat Celcius ya. Untuk kucing atau anjing atau semua hewan itu rata-rata sekitar 37,5 sampai 39,5 derajat Celcius. Biasanya kalau lebih dari itu dia termasuk hypertermia atau dia demam. Baik, kemudian gangguan frekuensi ya, gangguan frekuensi pulsus ya. Nanti ada istilah pulsus frekuen dan ada pulsus rarus ya. Pulsus frekuen inilah pulsus yang dipercepat ya. Dia cepat sekali denyut nadinya. Bisa karena demam ya. Biasanya kalau kondisi hewan demam kita time 40 derajat Celcius ke atas, kita hitung pulsusnya dia akan lebih cepat ya. Kemudian bisa juga karena penyakit jantung, sebagai kompensasinya dia karena detak jantungnya akan jauh lebih cepat, mungkin aritmis juga, dia frekuensi pulsusnya akan dipercepat ya. Kondisi hewan anemia itu juga bisa menyebabkan frekuensi pulsusnya itu akan cepat. Keracunan obat-obat digitalis, ini obat jantung ya, memperkuat kontraksi otot polos jantung, itu bisa mempercepat frekuensi pulsus. Jadi kita bisa mengkombinasikan atau mengkaitkan atau mengkorelasikan satu penyakit atau kondisi dengan frekuensi pulsus. Dan tadi bisa juga dikaitkan dengan anamnesa yang kita tanyakan ke owner ya. Pulsus rarus ya, yang lambat itu bisa karena gangguan pada nervus vagus ya, bisa karena icterus. Icterus ini adalah jaundice ya, dia ada kelainan di hepar, kemudian terlihat hewannya akan kuning di beberapa mukosa, entah itu mulut, mata dan sebagainya. Kemudian ada myokarditis, ada peradangan di kardium. Ini ada beberapa perubahan-perubahan yang bisa kita lihat ketika ada gangguan pulsus. Nah, ini ada beberapa istilah lagi yang cukup banyak sekali ya. Jadi ini juga intensitas pulsus itu ada beberapa istilah-istilah ya. Nanti mungkin bisa dibaca lebih lanjut ya. Ini ada pulsus ritmis ya, pulsus magnus ya, pulsus parvus, pulsus inequalis, kemudian pulsus Zeller. Dan seperti pulsus aritmis ini dia tidak teratur ya. Sering terjadi pada hewan sehat ya, baik pada anjing maupun kuda ya. Biasanya pulsus aritmis atau yang tidak teratur ini bisa karena patologi di jantung, karena lemah jantung ya, gangguan katup, endokarditis, myokarditis ya. Ini direpresentasikan dengan pulsus aritmis. Kemudian yang kedua ada pulsus magnus ya, kuat sekali ya. Pulsusnya yang bergelombang besar, penuh ya, dan kuat. Biasanya ini juga bisa dikaitkan dengan meningkatnya kerja jantung. Entah itu karena hipertrofi ya, ada penebalan dari otot jantung. Umumnya ini adalah jantung yang kiri yang memompa darah ke seluruh tubuh ya. Atau bisa juga hubungannya sama gangguan ginjal ya, nefritis interstitia kronis ya, gangguan ginjal terutama hubungan sama nefron ya, satu unit fungsional ginjal yang berlangsung kronis ya. Kemudian yang ketiga ada pulsus varvus atau lemah ya, pulsnya lemah dan kecil. Ini juga bisa disebabkan oleh lemahnya jantung karena kondisi anemia, leukemia, dilatasi jantung, endokarditis ya, pelemakan jantung, stenosis aorta. Jadi endokarditis seperti ini tuh bisa menyebabkan juga dia selain lemah juga bisa aritmis ya. Di sini kita lihat ada endokarditis juga. Kemudian pulsus inequalis tidak sama ya, gelombang yang pulsus satu dengan yang lain ya. Bisa karena aneurisma, steomitralis, kemudian tumor mediastinalis ya. Kemudian pulsus Zeller ya yang dipercepat ya. Bisa pulsus yang naik dengan cepat dan menurun dengan cepat pula disebabkan oleh atrofi jantung kiri ya. Yang mana jantung kiri ini memompa darah ke seluruh tubuh ya. Kemudian bisa juga dalam kondisi anemia yang hebat
Ya. Ini ada istilah lain, ada pulsus tardus ya, lamban, kemudian ada durus yang keras, moilis lemah, kemudian dicrotus ya, double detak. Ini berapa nanti istilah-istilah ini juga sering kita temukan dengan beberapa kelainan-kelainan pada jantung ya. Seperti yang tardus ini ada stenosis aorta ya, atau heart block yang komplit ya. Yang durus ini yang keras ya, bisa hubungan sama penyakit tetanus, kolik, atrofi jantung kiri ya, aterosklerosis, ginjal yang mengecil dan sebagainya ya. Baik. Kemudian selanjutnya akan kita bahas perkusi. Perkusi itu adalah dengan cara memukul ya. Nah, untuk perkusi jantung, memang jantung ini dia terletak pada 2/3 bawah ruang toraks ya. Kalau kita ini petakan di sini kemarin kita udah bahas juga, bila perlu kita bisa membangun suatu segitiga ya di sini. Biasanya kita gambar ya supaya memudahkan untuk melakukan auskultasi atau perkusi pada hewan. Di sini dari angula scapula caudalis ya, kita tarik garis kalah tuberkokse ya. Setelah itu angula caudalis ini kita tarik lagi ke arah olecranon, kemudian kita tarik segitiga di sini ya, intercossalis ke-7 kemudian ke-5. Kemudian yang paling di sini ya, ini lokasi tempat kita melakukan auskultasi pada jantung. Ya, biasanya letak jantung pada 2/3 bawah toraks ya, di antara rusuk ketiga dan ke-6 dengan variasi bentangan di sekitar rusuk 2 dan 5 ya. Kemudian suara pada perkusi itu nanti ada suara peka namanya ya, suara peka. Kenapa timbul suara peka? Karena jantung itu kan terisi oleh cairan darah ya. Ya, ketika kita perkusi dia menyerap suara, ibaratnya kita pada saat kita pukul drum yang ada isi air itu, dia kalau kita pukul dia nyerap suara. Begitu juga rongga toraks bagian apex ini, ketika kita pukul dia akan timbul suara peka. Itu normal sebenarnya. Jadi peka jantung ya. Kecuali kalau misalnya kita pukul daerah yang bagian dorsal ini kemudian suara peka juga, kita perlu curiga ini apakah mungkin pulmonya ada terisi cairan. Nah, yang harusnya pulmo itu kan terisinya udara. Nah, itu adalah beberapa perubahan yang mungkin kita amati nanti berdasarkan misalnya jantung. Kemudian kelainan perkusi jantung, perluasan peka jantung bisa terjadi pada kondisi hipertrofi ya, terjadi pembesaran ukuran dari jantung ya, dilatatio cordis ya, dilatasi cordis itu pembesaran jantung juga, perikard yang meluas dengan cairan atau adanya neoplasia ya, perikarditis itu jadi nanti pekaknya itu akan naik ke atas lagi. Padahal harusnya dia kan ada yang atas tadi ada suara resonan ya, karena ada di rongga toraks itu selain ada jantung juga ada pulmo ya. Kalau pulmo itu dia ada suara resonans ya. Jadi memang dia isinya udara. Kemudian pekak jantung mengecil apabila terjadi perluasan paru-paru ya, misalnya dalam kondisi emphysema pulmonum. Paru-parunya terisi oleh banyak sekali udara. Ini dengan istilah emphysema pulmonum, terperangkapnya udara dalam rongga pulmo itu bisa menyebabkan pekak jantung menjadi sempit ya. Ya, karena rongga toraks itu terisi oleh udara yang terperangkap di pulmo. Baik. Kemudian ini yang auskultasi ya, yang selanjutnya yang keempat ya, pemeriksaan dengan cara auskultasi. Baik, ini sekali lagi saya ingatkan kembali cara menggunakan stetoskop yang baik dan benar ya, jangan sampai salah ya, karena kalau salah kita pakai mikroskop, suara yang terdengar di telinga kita juga kurang maksimal. Ya, ini ada istilah bineural, ini stetoskop yang ada ditaruh di telinga nanti ya. Kemudian ada bagian yang nanti ditempelkan pada badan si hewan, ada diafragma ya. Di sini ada kayak selaput membran. Kemudian ada juga bell ya. Kapan kita menggunakan diafragma? Biasanya diafragma digunakan atau sisian datar ini kita mendengarkan suara-suara yang bernada tinggi ya. Sedangkan kalau yang bell itu digunakan bunyi suara yang bernada rendah ya. Nah, untuk mendengarkan jantung itu sendiri bisa menggunakan dua teknik ini, bisa diafragma. Nanti mungkin teman-teman bisa coba ya. Yang pertama detak jantungnya didengarkan dengan menggunakan yang diafragma, yang kedua bisa menggunakan bell. Nah, untuk penggunaan mikroskop sendiri diusahakan ujung dari bineural ya, yang ini bineural jadi harus mengarah ke depan
Jadi ke depan kita, misalnya kita pegang seperti ini harus menghadap ke depan, sehingga nanti suara yang kita dengarkan itu akan jauh lebih bagus ya. Nanti bisa posisi terbalik juga, ini suaranya nanti kurang kurang baik, dan di telinga juga apabila kita pakai stetoskop jangka yang lama itu kurang nyaman ya. Baik, apa aja sih yang terdengar di cardiac auscultation? Jadi biasanya nanti akan terdengar suara heart rate ya, evaluasi heart rate ya, suara jantungnya. Yang normal itu biasa akan terdengar suara loop dan dup ya. Ya, yang pertama suara loop itu berasal dari penutupan mitral. Tadi dari mitral itu adalah yang merupakan dari ventricle, perbatasan antara atrium ventricle yang sebelah kiri ya. Dan bisa juga dari tricus vidalis yang sebelah kanan ya, merupakan awal dari sistol. Sedangkan dup ini merupakan suara aortik dan pulmonalis ya. Coba kita dengarkan suara ini ya, suara jantung. Coba ya, mungkin saya pakai ini aja dulu ya. Seperti ini jantung. Oke, seperti itu suara jantung normal ya, yang bisa terdengar ketika kita mendengarkan dengan menggunakan auskultasi ya. Nah, auskultasi itu sendiri nanti ada beberapa poin yang bagaimana kita mengarahkan suara, eh, auskultasi untuk mendapatkan suara yang paling baik ya. Nanti ada metode-metodenya. Ya, di sini ada apex beat ya, di mana dia ini mendengarkan pada bagian toraks yang kiri, yang bagian apex ya. Karena memang di sini apicordisnya ada di sini. Ya. Ini point of shoulder, jadi bagian bahunya ya. Nah, kita bisa mendengarkan suara jantung lebih lebih bagus tuh memang di bagian sebelah kiri. Ya, nanti untuk heart rate-nya ini bisa teman-teman hafalkan ya. Jadi pada kucing maupun anjing di sini ada beberapa variasi detak jantung. Ya. Kemudian untuk lokasi auskultasi yang seperti saya bilang di depan bahwa kita bisa mendengarkan suara jantung itu di sebelah kiri maupun sebelah kanan. Ya. Ini yang sebelah ini, yang sebelah kiri ya. Nanti kita bisa mendengarkan valve mitral, valve pulmonik, dan valve aortik ya. Yang mana nanti memang ini perlu latihan dan perlu pembiasaan supaya teman-teman bisa mau mengarahkan kemana ini auskultasi ya dari jantung tersebut ya. Kemudian misalkan untuk mendengarkan valve mitral ya tadi bisa diarahkan stetoskopnya atau bagian diafragma dari stetoskopnya di intercostalis 5 ya, pada costochondral junction ya. Ini misalkan yang mitral ini di antara intercostalis 5. Kemudian kalau misalkan mendengarkan yang aortik itu di antara 4 ya, intercostalis 4. Kemudian sedangkan yang pulmonik itu di antara 2 sampai 4 di intercostalis space ya. Ya, ini memang perlu latihan untuk mendengarkan area-area ini. Untuk menghitungnya nanti bisa kita hitung kostalisnya dari depan ya, 1, kemudian 2, ya ini batas antara 2 dan 3 ya, kemudian ini 4, kemudian ini 5, dan ini 6 ya. Nanti bisa kita arahkan stetoskop itu ke beberapa area-area ini untuk mendengarkan suara jantung ya. Kemudian yang sebelah kanan itu nanti kita bisa mendengarkan tricus vidalis ya, di antara costalis yang ini ya, di antara costalis 3 sampai 5 ya. Ini 1 2 3 4 5. Ya ini yang tricus vidalis ini antara 3 dan 5. Ya. Jadi kita bisa mengarahkan stetoskop kita itu ke bagian ini ya. Kita bisa hitung kostalisnya dari depan sampai belakang sini, sehingga kita mendapatkan area-area lokasi ini. Perlu latihan, memang tidak mudah. Paling enggak teman-teman bisa mendengarkan dulu suara normal ya, normal dari jantung. Kemudian abnormalitas suara jantung itu apa saja ya. Nah, ini juga penting sekali ya. Yang pertama adalah suara murmur ya, suara tambahan pada saat auskultasi ya. Misalkan loop duper itu adalah suara-suara murmur ya, itu suara ikutan
pada saat kita melakukan auskultasi, ya. Jadi suara tambahan. Ini sering sekali terjadi pada saat kita memeriksa jantung. Nah, apabila kita mendengarkan suara murmur ini, kita perlu melanjutkan pemeriksaan. Kita sarankan ke owner untuk ke EKG, ya, elektrokardiogram atau bisa juga ekogram menggunakan USG. Untuk apa? Untuk tahu masalahnya apakah di atrium atau ventricle. Karena nanti masing-masing penanganan juga kan berbeda. Kemudian murmur ini terdengar sebagai suara bergemuruh, ya, berdesis, ya, mendengung, ya, bahkan bergetar, ya. Ya, seperti tadi lub-duber dan itu sebagainya. Dan terdapat terjadi karena stenosis atau penyempitan dari katup jantung, ya. Ya, jadi penyempitan dari katup jantung itu bisa menyebabkan suara murmur atau bisa karena insufisiensi katup jantung yang menutup yang tidak sempurna. Jadi harus dia menutup untuk mempakan darah ke seluruh tubuh, dia yang valvula mitralnya itu dia tidak menutup sempurna sehingga feedback lagi balik lagi ke tadi yang atrium sebelah kiri sehingga timbullah suara-suara yang murmur seperti ini. Kemudian abnormalitas heart sound yang lain itu ada sinus aritmia, ya. Aritmis itu tidak ritmis, ya. Sinus aritmia ini terjadi di mana heart rate-nya meningkat, ya, pada saat inspirasi. Biasanya ini normal pada brachiosepalik, ya. Kemudian terdengar suara yang irregular. Kemudian sinus bradikardi, ya, detak jantungnya lebih lambat, ya, slow heart rate. Kemudian ini bisa berhubungan dengan systemic disease, ya. Kemudian intrakardial press, ya. Kemudian beberapa obat-obatan yang bisa merelaksasi otot, ya. Karena jantung itu dia tersusun atas otot polos, ya. Apabila kita kasih tranquilizer, kemudian morfin, seperti contohnya silazin, ya. Kemudian beberapa obat-obatan yang sedasi lainnya itu bisa menyebabkan detak jantungnya akan lebih lamban, slow heart rate. Kemudian ada sinus takikardi yang bisa menyebabkan detak jantungnya akan percepat heart rate-nya, ya. Bisa karena stres, ya, bisa karena perubahan metabolis, kemudian patologi, kemudian juga ada beberapa pengaruh obat-obatan seperti atropin sulfat, ya, kemudian epinefrin, ketamin itu bisa menyebabkan detak jantung lebih cepat. Karena ketamin, epinefrin, dan atropin sulfat itu bisa menyebabkan kontraksi otot, ya, sehingga detak jantung yang mana detak jantung ini tersusun atas otot polos juga bisa lebih cepat detak jantungnya. Oke. Kemudian ada istilah atrial fibrillation, ya. Atrial fibrillation, ya. Ini bisa disebabkan oleh kondisi-kondisi patologis, ya, kondisi aritmia pada anjing, yang mana detak jantungnya akan irregular, ya. Kemudian biasanya atrial fibrillation ini bisa disebabkan oleh karena kelainan elektrik yang ada di jantung, ya. Kemudian tadi murmur kita udah bahas juga, ada turbulence, ya, ada suara ikutan, ya, yang menyertai lub-dub si jantung. Biasanya karena hubungan sama heart disease, ya, degenerative valve, ya. Kemudian ini adalah beberapa suara yang mungkin bisa kita dengarkan juga, dan ini beberapa contoh suara murmur, ya. Ini ada grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, dan grade 6. Ya. Yang mana nanti semakin tinggi grade-nya akan terdengar suaranya akan jauh lebih kuat. Ya. Kemudian ini ada juga posisi dan durasi dari cardiac cycle. Ada yang sistolik, diastolik. Ya. Ada istilah-istilah lain juga. Kemudian ada valve area corresponding to point of the maximal intensity atau PMI nama istilah. Ada pulmonic, ada aortic, ada mitral, tricuspid tadi yang lokasi-lokasi auskultasi yang kita bisa dengarkan, ya, bisa di sebelah kiri, ya. Tadi yang pulmonic, aortic, dan mitral itu sebelah kiri, kemudian tricus itu bisa di sebelah kanan, ya. Kemudian quality, intensity, dan profile, ya, ada istilah plateo, crescendo, ada decrescendo, ya, diamond, dan sebagainya. Kemudian ada karakteristik pitch itu frekuensi, ya, ada blowing, musical, hawking, ya, dan sebagainya. Ini adalah suara murmur contoh suara murmur yang bisa kita dengarkan, ya. Ini kita dengarkan bersama, ya. Saya pencet dulu.
yaitu suara murmur akibat aortic stenosis. Ya, ini murmur akibat mitral valve insufficiency. Ya, kita coba dengarkan. Memang ini agak suaranya agak kecil sekali. Ya, kecil sekali suaranya ya. Mungkin yang lebih jelas ini. Ya, seperti ada suara ikutan ya. Itu suara murmur. Nanti untuk mungkin bisa teman-teman cari juga di internet ya, suara murmur. Yaitu kalau ada terdengar suara murmur, mau nggak mau kita harus lakukan pemeriksaan penunjang. Ya, pemeriksaan penunjang bisa dengan EKG atau ekogram. Elektrokardiogram bisa juga dengan ekogram dengan menggunakan USG ya. Apa aja yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi jantung? Yang pertama itu dengan stetoskop yang tadi kita sudah pakai pada pemeriksaan fisik untuk mengauskultasi. Bisa juga dengan yang kedua ini dengan Doppler flow detector, kemudian bisa dengan sphygmomanometer ya untuk mengukur tekanan darah, kemudian ekogram, elektrokardiogram, mohon maaf, ini dengan menggunakan EKG, sedangkan USG itu ekogram ya, ekogram itu menggunakan USG. Ya, ini beberapa alat instrumen yang kita bisa pakai untuk mengevaluasi jantung. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu mengukur blood pressure itu tadi menggunakan sphygmomanometer ya. Biasanya ini blood pressure itu bisa disebabkan merupakan hasil dari aksi pompaan dari jantung, kemudian yang kedua bisa merupakan aksi dari volume arterial blood ya, volume pompaan dari atrium, bisa juga disebabkan oleh gangguan otot ya, smooth muscle tone ya. Jadi tonus otot pada pembuluh darah, dinding pembuluh darah ya. Nah, untuk mengukur blood pressure itu sendiri bisa secara direct dan indirect ya. Bisa secara langsung dan secara tidak langsung. Ya, untuk mengukur nanti bisa kita lihat sistolik dan diastoliknya. Nah, apa saja yang indirect? Ya, yang pertama kita bisa menggunakan Doppler ya, Doppler ultrasound flow detector. Ini dikombinasi dengan blood pressure ya, dengan ini sphygmomanometer dengan Doppler ya. Doppler ini akan mengeluarkan suara nanti ya. Ini juga biasanya dipakai dalam mengukur apakah ada fetus atau enggak biasanya. Ya, ini nanti cukup umum digunakan untuk mengukur blood pressure. Ini yang lain, gambar yang lain, yaitu indirect. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah direct ya, direct arterial blood pressure. Ya, ini menggunakan alat ya. Nah, nanti langsung menusuk ke bagian pembuluh darah ya. Di sini terlihat ada blood pressure-nya. Jadi muncul beberapa angka-angka di sini. Ya, ini bisa dibaca nanti. Biasanya akan muncul di pasien monitor ya. Misalnya kita pakai pada saat kita melakukan operasi ya. Kemudian bisa juga yang kedua menggunakan echocardiogram ya, menggunakan ultrasound examination untuk mengukur heart structure, kemudian bisa juga mengukur ukurannya ya, kemudian melihat apakah ada kelainan kongenital. Dari sini pada saat probe yang digunakan juga probe-nya beda ya. Biasanya yang curve ya. Dan di sini terlihat beberapa gambaran jantung ya. Tadi kita lihat di sini ada left atrium, ya mana dia dipisahkan oleh valve mitral. Kemudian di sini ada left ventricle, ini right atrium dan ini right ventricle dipisahkan oleh valve tricuspidalis. Ya. Nanti ada kelainan-kelainan sini, mungkin ada penebalan. Biasanya yang sering terjadi itulah penebalan di left ventricle. Left ventricle ini dia memompa darah ke seluruh tubuh, di mana nanti ruangannya ini akan mengecil, sedangkan penebalan ini penebalan otot jantung bisa terjadi di left ventricle. Nah, ini sangat bisa terlihat ketika kita periksa dengan menggunakan ekogram USG ya. Baik, ini juga yang ketiga dengan menggunakan EKG, elektrokardiogram ya.
Nah, ini nanti akan muncul beberapa respon seperti ini ya, respon elektrokardiogram. Ini normal heartbeat-nya bentuknya seperti ini, PQRS ya. PQ ya, ini dia melihat V-valve-nya ini merupakan respon dari atrium ya, sedangkan yang R-nya ini merupakan pompaan dari ventricle, sedangkan T-nya ini recovery-nya ya. Jadi ini masing-masing PQRST ya, itu merupakan hasil atau menggambarkan fungsi dari, ada yang menggambarkan fungsi atrium, bisa juga menggambarkan fungsi ventricle. Yang seperti ini, yang R ini paling tinggi, merupakan menggambarkan pompaan dari ventricle, khususnya memang ventricle yang kiri. Ya. Ini yang normal heartbeat-nya betulnya seperti ini. Ya. Jadi dia rata, jarak satu dengan yang lain itu sejajar ya. Kemudian jaraknya itu sama ya. Sedangkan pas heartbeat ini dia tingginya sama, cuman lebih dekat jarak satu dengan lain. Slow heartbeat ini tingginya sama, cuman dia lebih berjarak ya antara satu detak dengan detak yang lain. Sedangkan irregular heartbeat seperti tadi yang suara murmur itu bisa mungkin bentuknya seperti ini, tidak sejajar antara satu dengan yang lain, dan jarak antara satu detak dengan detak yang lain itu bisa berbeda ya. Dan itu memang sering terjadi pada misalnya jantung. Ini misalkan contohnya seperti ini nih, kelainan-kelainan pada jantung ya yang bisa kita amati ya. Nanti mungkin lebih jelas tentang EKG akan dijelaskan oleh di mata kuliah yang lainnya. Kemudian oxygen saturation atau SpO2 ini umum juga kita ukur untuk mengetahui apakah suplai oksigen ke beberapa jaringan itu bisa maksimal ya. Kemudian ini bisa SpO2 itu bisa diukur ya untuk mengevaluasi apakah mungkin di situ ada obstruksi ya, sehingga bisa juga nanti mempengaruhi suplai oksigen di masing-masing jaringan ini ya. Biasanya untuk mengukur suplai saturasi atau SpO2 bisa menggunakan oximeter ya, ini untuk mengukur jumlah oksigen di dalam jaringan ya, yang mana normalnya biasanya 95%, dalam kondisi pasien teranestesi itu sekitar 95% ya. Apabila semakin turun itu cukup berbahaya ya buat pasien, sehingga memang biasanya kalau dalam kondisi hewan semakin rendah kadar SpO2 itu sangat membahayakan bagi jiwa si hewan tersebut ya. Ini adalah referensi yang saya pakai untuk mata kuliah pada kesempatan ini ya. Nanti lebih jelasnya bisa dibaca lagi di beberapa textbook ya, seperti punya Setio Widodo, diagnostik klinik hewan kecil. Ada juga Bisafa. Kemudian ada beberapa jurnal atau textbook lain yang nanti bisa memperkaya teman-teman untuk pemeriksaan khususnya di sistema sirkulasi. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan materi pemisahan sistema sirkulasi pada kesempatan ini. Saya akhiri, mohon maaf mungkin dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.